Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Pada praktikum machine learning kali ini, saya akan membahas tentang perceptron algoritma. Nah, di sini caranya tuh saya sudah membuat mendapatkan sebuah database dan menyiapkannya itu database dataset dan menyiapkannya itu tapi terlebih dahulu kita import dulu library-nya seperti Pandas dan NumPy itu saya inisialkan sebagai PD dan NP. Terus kita masukkan kita inisial juga kita read datasetnya itu namanya diabetes CSV. Terus ini pemisahnya di file CSV-nya. Terus kita lihat bentuk datasetnya seperti ini. Nah, dia terdapat 520 baris dan 17 kolom. Nah, yang pertama itu untuk mendapatkan variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi, yang variabel mempengaruhi itu kan variabel X. Jadi variabel yang dipengaruhi itu kan variabel Y. Jadi di sini sudah kelihatan kalau variabel Y itu kelas yang merupakan targetnya. Ada di sini maksudnya 1 0 ini dia terkena diabetes atau enggak. Yang satu itu dia terkena dan yang nol itu dia enggak. Nah, ya, terus untuk mendapatkan semua kolom ini kecuali kelas untuk dimasukkan ke dalam variabel X itu kita menggunakan dataset drop. Itu kita akan mendrop kolom kelasnya. Nah, terus ini maksudnya IP-nya integer 32. Ini angka semua. Nah, terus yang Y-nya kita tinggal manggil aja yang kelas aja. Soalnya yang lain kalau kita panggil kelas aja nggak kemasukan. Nah, terus di sini kita shape dulu si variable X-nya yang mempengaruhi. Itu kita dapat 520 baris dan 16 kolom yang tadi. Nah, ini kan kolom ke-17. Jadi nggak masuk. Nah, terus kita uh, mau cek dulu data dari si Y-nya ini variabel Y itu benar apakah benar 520. Kita menggunakan collection, terus ada method counter. Nah, di sini yang positif dia ada 320 dan yang negatif itu ada 200 data. Nah, lalu kita kita split data yang antara training dengan testing. Nah, dia urutannya harus seperti ini. X dulu, baru Y. Yang pertama tuh training, terus testing. Jadi X train, X test, Y train, Y test. Terus kita jalanin metodenya. Nah, ini X ini yang tadi variabel yang mempengaruhi dan Y ini variabel yang dipengaruhi. Terus test size-nya di sini saya ambil cuma 20% dari datanya ini. Terus random state ini maksudnya setiap kali test split ini dijalankan, apakah bakal random atau mengacak gitu. Nah, di sini nol maksudnya nggak diacak. Kalau misalnya satu atau lebih itu maksudnya misalnya satu itu mengacak sekali, dua itu mengacak 2 kali dan seterusnya gitu. Nah, terus di sini saya menggunakan MLTC classifier, MLP classifier dari library Scalar Neural Network. Nah, di sini hidden layer size-nya ini 150, 100 sama 50, terus maksimal iterasinya itu 500 dan random state maksudnya diubah-ubah di setiap kali running ini. Terus kita fitkan uh, si X training ini, X train dari test bed ini. Terus Y trainnya juga ini training. Nah, nanti dia terfit ke si modelnya ini. Nah, terus kita mau cek itu skor akurasi dari si testingnya dulu, testingannya dulu pertama kali. Testing.
trainingnya. Yang pertama kan ini dia prediksi training dari prediksi si X trainingnya. Terus kita cek akurasi skornya. Nah, di sini kan akurasi skornya Y training yang ini, terus sama prediksi dari si ini, si X train. Nah, lalu di sini kita bisa langsung cek juga pas testingnya, pas kejadian nyatanya. Ya prediksi tes itu kita predik yang testingnya, yang X testingnya. Terus sama seperti yang di atas dia makai, tapi ini makai yang variabel yang testingnya. Nah, terus kita print, kita running, di sini kita dapat akurasi untuk training dia 0,95 atau 95%-nya 0,94,9 gitu, 95 lah. Kita bulatkan itu jadi 95%. Terus yang ini juga hasil dari testing ini akurasinya itu 95%. Terus di sini kita bisa mencoba untuk menggunakan data baru, misalnya kita mau menambahkan data ini atau yang lainnya gitu. Nah, di sini kita bisa tes itu. Pertama kita buat sebuah array yang isinya itu ada 16 kolom ini, dari age atau umur sampai ke obesity. Nah, di sini kita mau prediksi bahwa dia itu positif atau negatif terkena diabetes. Nah, di sini kita bisa menggunakan modelnya. Tadi kan sudah model ini dari dari trainingnya. Nah, kita bisa model prediksi dari si array yang ini. Terus hasilnya dia rupanya 1, artinya dia terkena positif diabetes. Ini parameternya sesuai dengan kolom yang ini. Nah, terus di sini kita bisa juga menggunakan grid search, parameter base parameter gitu untuk akurasinya itu. Nah, di sini ada parameternya, itu hidden layer size-nya ada 150, 100 dan sekian. Maksimal iternya 500, activation-nya itu identity, logistic, TAN, dan relu. Solvernya IDFDS, SGD, dan ADAM. Terus learning rate-nya itu konstan atau infinite scaling atau adaptive. Random state-nya itu 1. Bisa 1, bisa 0. Nah, terus di sini kita masukkan ke grid search SCV, itu parameternya ini. Estimasinya itu dari MLPC classifier yang ini. Nah, yang parameter utamanya. Terus parameter gridnya itu kita ngambil dari si dictionary parameter ini, params ini. Terus end jobs-nya itu berapa kali kerjanya itu 3 kali. Per busnya 1, scoringnya itu akurasi. Nah, terus kita fitkan si X train sama Y train yang di atas tadi. Kita mau cek pakai yang grid search, terus fit ini. Nah, ini cuman warning aja, nggak apa-apa. Sudah selesai ini. Nah, di sini kita bisa print, itu kita cek base score-nya berapa. Terus bisa kita cek juga itu base estimatornya, parameternya, base parameter. Nah, di sini base score-nya itu 96%. Yang tadi 95, ya, tapi di sini ada 96%. Itu parameter-parameter yang bagus itu kita menggunakan aktivasinya itu sitan tan ini, sitan. Terus alfanya itu 0,0001, batch size-nya itu auto, terus dan sekian sampai bisa dibaca sendiri di dalam video ini. Nah, mungkin sampai segitu dulu ya dalam praktikum perceptron neural network ini, perceptron algorithm. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi.
Kembali deh. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, apabila ada kekurangan mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.